Oke, halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Dan di episode kali ini kita akan di video kali ini kita akan membahas tentang perjalanan handphone lipat. Bukan hanya handphone lipat flip seperti Samsung atau yang layar lipat, tapi kita akan membahas juga bagaimana perjalanan handphone lipat sebelum adanya smartphone seperti zaman sekarang ini. Handphone lipat pernah jadi gaya hidup di tahun 2000-an awal, kemudian hilang ditelan waktu dan sekarang kembali lagi menjadi primadona. Jadi gimana sih perjalanannya dari dulu sampai sekarang untuk handphone lipat ini? Dan di video ini kita akan membahas sejarah perkembangan handphone lipat yang penuh kejutan. Era awal handphone lipat itu dimulai pada tahun 1996 ketika Motorola membuat gebrakan dengan StarTAC-nya. Ponsel tersebut merupakan ponsel lipat pertama di dunia. Motorola StarTAC pada zaman itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga simbol pemuktahiran teknologi pada zaman itu, pada tahun tersebut. Apa sih yang membuat StarTAC begitu ikonik pada tahun 1996? Yang sudah jelas itu handphone lipat pertama dan orang-orang suka akan portabilitasnya. Orang-orang di tahun 90 terpesona dengan gagasan bahwa ponsel lipat itu bisa masuk ke saku kecil mereka. StarTAC nggak cuma ringkas, tapi desainnya menjadi standar baru yang diikuti oleh produser-produser handphone pada zaman itu. Dan di awal rilis ini handphone begitu mahal ya. Pada tahun tersebut dibanderol dengan harga 1.000 US dollar dengan kurs yang sekarang itu 2.000-an USD kalau nggak salah, atau sekitar 25 sampai 30 jutaan. Sungguh-sungguh mahal ya. Masuk awal 2000-an, handphone lipat bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga sebagai gaya hidup ya, atau tren pada zaman itu. Samsung SGH T100 memperkenalkan layar warna pertama, menjadikan trendsetter pada tahun 2000-an awal. Lagi-lagi yang menjadi bintang sejati pada zaman itu yaitu Motorola dengan merilis Razr P3. Razr P3 pada zaman itu desainnya tipis, elegan, dan premium. Ponsel ini terjual lebih dari 130 juta unit. Pada saat itu handphone lipat identik dengan status sosial. Jika kalian punya Razr berarti status sosial kalian itu artinya dianggap keren lah. Dan di era tersebut handphone lipat bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga sebagai sarana hiburan karena memiliki layar eksternal di luarnya, kemudian fitur MP3 dan tentunya ada kameranya juga. Ya, pada zaman tersebut itu termasuk handphone yang sangat canggih. Era ini adalah puncaknya HP lipat sebelum sesuatu yang besar mengubah segalanya. Tahun 2007 semuanya berubah. Apple meluncurkan iPhone dengan layar sentuhnya, mengubah cara orang-orang untuk menggunakan ponsel sampai saat ini. Handphone lipat mulai kehilangan pamornya. Orang lebih tertarik dengan layar besar untuk browsing, bermain game, dan media sosial tentunya. Bahkan raksasa seperti Nokia pun kesulitan bersaing. Handphone lipat menjadi usang hanya tersisa sebagai kenangan era 90-an dan 2000-an. Satu dekade lebih setelah peluncuran iPhone, tepatnya di tahun 2019, Samsung membawa kejutan besar dengan merilis Galaxy Fold, smartphone ponsel lipat pertama pada zaman itu ya. Ini bukan sekedar handphone lipat biasa, tapi kombinasi teknologi layar sentuh dan desain yang futuristik. Tapi kenapa Samsung yang berhasil menjadi pelopor handphone layar lipat pertama? Itu karena mereka telah mengerjakan proyek ini dari tahun 2011 sebelum memasarkannya di tahun 2019. Balik ke tahun 2011, Samsung memperkenalkan konsep handphone lipat pertamanya, menampilkan dua layar yang digabungkan oleh engsel. Dan di tahun 2012, Samsung mengajukan paten terhadap desainnya tersebut. Kenapa Samsung berani mematenkannya dan seolah-olah mereka akan berhasil untuk membuat handphone lipat pertamanya? Itu karena mereka juga memiliki paten terhadap layar AMOLED, di mana layar AMOLED ini memiliki kelenturan dan layer yang tipis, lebih tipis dari layar-layar lainnya. Untuk secara teknis bagaimana handphone lipat bekerja, mungkin kita bahas di video yang berbeda. Kalau diingat juga, Samsung pada tahun 2013 sampai 2016 mereka merilis Galaxy Note Edge dan Galaxy Round. Dan Samsung S8 atau S9
atau S7 kalau nggak salah itu menggunakan layar lengkung. Jadi Samsung Galaxy Round, Galaxy Note 8 dan S8 dan 9 itu menggunakan layar lengkung. Jadi sudah kelihatan polanya. Samsung ingin menunjukkan kepada kalian bahwa mereka mampu membuat layar yang fleksibel. Nah, akhirnya di tahun 2017 diperkenalkanlah model pertama layar lipat yang dirilis oleh Samsung. Kemudian di tahun 2019, 2 tahun setelahnya, Galaxy Z Fold pertama kali dirilis. Kebangkitan handphone lipat juga dimanfaatkan oleh Motorola dengan merilis kembali Motorola Razr dengan versi modernnya. Dengan layar lipat fleksibel, engsel yang kuat, dan desain premium yang membawa kita ke nostalgia ke zaman-zaman Razr P3. Nah, kedepannya ponsel lipat diprediksi semakin canggih, layar yang lebih tahan lama, teknologi multitasking yang lebih baik, dan bahkan desain layar gulung juga sudah dikembangkan saat ini. Dan siapa tahu, kedepannya handphone lipat akan menjadi tren untuk kita semua. Mungkin menjadi standar baru. Dari Motorola StarTech hingga Samsung Galaxy Z Flip, handphone lipat mengalami perjalanan yang sangat panjang. Teknologi handphone lipat yang dulu dianggap kuno dan teknologi layar lipat yang dulu kita anggap mustahil, kini sudah marak di pasaran. Jadi, apa pendapat kalian tentang handphone lipat ini? Apakah handphone lipat akan menjadi standar baru ke depannya? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel ini untuk pembahasan teknologi yang seru ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.